Bedah kafir-kafirkan kita kayak dia panitia hari kiamat. Dia kelompok-kelompokkan, ini ustadz sunnah, ini tidak sunnah. Saya masuk kategori tidak sunnah. Saya tanya, kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Masa gara-gara jenggot kau marah-marah sama saya? Bagaimana cara menyambungkan tali silaturahim? Ya, dan tadi itu memaafkan. Yang kedua, apa Ibu? Lupakan kesalahan-kesalahannya, ingat kebaikan-kebaikannya. Dan yang ketiga yaitu yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Apa artinya Ustaz? Memberikan nafkah, mengeluarkan sedekah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sedekah. Coba ibu-ibu, ada orang pernah kata-kata ibu dan dia datang minta maaf. Sudah minta maaf, dia kasih sedekah. Paling gampang dimaafkan toh? Bu, saya minta maaf, dulu saya pernah sakiti Bu, maafkan dosa-dosaku. Sebagai wujud penyesalan saya Bu, ini saya belikan Ki Honda motor. Pasti ibu bilang, kau bikin lagi salah, kau datang lagi ke sini. Itulah hebatnya sedekah. Maka ibu bapak, salah satu cara menyambungkan persaudaraan dengan sedekah. Dan tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan, sebaliknya tidak ada orang senang orang yang pelit. Saya tanya ibu-ibu, senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang bupati yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dan yang kopi rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Sedekahlah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, poin ketiga, apa hebatnya banyak teman? Kalau kita selalu akur seperti ini, apa hebatnya? Kata Nabi, siapa yang mau dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan tertolak dari malah bahaya, hendaklah bersilaturahmi. Apa maksudnya Ustaz? Contoh, banyak teman, banyak rezeki. Mana contohnya? Dasat Latif. Saya Pak Bupati tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Temanka itu Yusuf Kalla, temanka Aksa Mahmud, temanka banyak Pak. Sehingga saya di Makassar, itu istri saya senang kalau saya ke pasar. Kenapa? Tidak pernah laku uang saya. Saya baru turun dari mobil sudah teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terpercaya. Aman dan terkendali lagi ini. Ada isi, saya bilang berapa? Ji, ndak usah Ustaz. Ndak enak masih pagi-pagi Ji. Ndak usah Ustaz. Ndak enak. Dalam hatiku, memang itu kutunggu. Iya toh? Banyak teman, banyak rezeki. Allahu Akbar. Yang kedua, banyak teman gampang selesai masalah, tertolak dari bahaya. Mana buktinya? Habis masa berlakunya SIM-ku. SIM, surat izin mengemudi. Saya datang ke Polrestabes, baru saya turun, dilihat sama ajudannya Kapolrestabes. Komandan, ada Pak Ustadz. Kapolrestabes turun. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Siap Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustadz? Perpanjangan SIM Komandan. Mati ke SIM-ku. Panggil Satlantas tolong bantu Pak Ustadz ya. Jangan kau lagi minta uangnya. Berdosa kau uang Ustadz kau makan. Tidak selesai masalahku Pak. Iya toh? Maka kalian keliru, salah ketika kalian banyak musuh. Kita orang Sumba coba amalkan innamal mu'minuna ikhwah. Kalian semua bersaudara. Coba amalkan. Bahkan Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan ini Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Enak itu orang bersatu Pak. Contoh lagi, ada anak muda jalan malam-malam, tiba-tiba tahantu kakinya. Duh! Kaki tahantu, seluruh badan berpartisipasi menolong. Pertama yang bereaksi,
Aduh, kakiku kesian. Yang berikutnya mata mencari, oh mana yang luka. Yang berikutnya mulut meniup, oh. Yang berikutnya tangan mengusap. Padahal kaki yang bermasalah, semua anggota tubuh ikut berpartisipasi. Tidak ada anak muda jalan kok, siapa suruh kok, jalan kok lagi, jalan kok. Begitu kalian mestinya orang Sumba. Ada jadi tangan, ada jadi kaki, ada jadi mata, ada jadi mulut. Berbeda tempatmu, tapi satu tujuan, bagaimana mengangkat harkat dan martabat Pulau Sumba. Saya tadi mau landing, saya lihat, boy, gersang betul ini. Tapi kalau kalian akur, kalian bisa gersang tapi damai. Tapi kalau sih ada ribut, sudah gersang ribut lagi, apa untungmu? Apa nyamannya jadi hidup di dunia? Tapi kalau sumber daya alam kita tidak bagus, tidak mendukung seperti di Kalimantan, tidak seperti Pulau Sumatera, tapi kalian akur, jauh lebih baik daripada kalian kaya sumber daya alammu tapi ribut melulu. Tapi paling sial sudah miskin, ribut terus. Itulah yang selalu saya bilang, bertengkar, hamil lagi. Tidak ada bagusnya itu bertengkar, Pak. Damai. Dan biasa juga ini yang kasih bertengkar kita ini gara-gara apa? Perbedaan pendapat. Kalian ini ustadz, janganlah berdakwah ketika berbeda pendapat kau hina orang. Ada juga itu ustadz ketika berbeda pendapat, dia hina-hina orang. Dari mana kau belajar agama? Mulutmu kotor, mulutmu kasar, mulutmu memaki. Tidak kau ingat sejarah Nabi pindah dari Makkah ke Madinah? Kan ada 5 itu perintahnya. 5 perintah harian. Seandainya beliau jenderal waktu itu, namanya perintah harian jenderal. Apa perintah Nabi yang kelima itu? Satu diantaranya, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Haluskan tutur katamu. Itu Nabi perintah. Kalau berbeda pendapat, biasalah. Kenapa orang berbeda pendapat? Karena kan tidak ada videonya Nabi. Takbirnya Nabi kita cuma tahu sejajar dengan bahu. Kan beda-beda itu sejajar dengan bahu. Karena tidak ada video, tidak ada foto. Maka ulama ada yang mentakbir begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia melihatnya dari depan. Ada yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena melihatnya dari atas, sejajar. Silakan. Mau begini silakan. Mau begini silakan. Ada juga yang terlalu semangat. Allah. Silakan. Penting kamu yakin ada yang ngajar kamu, silakan. Dan tidak usah kau celah. Kenapa? Karena kesesatannya kalau dia salah, kau tidak tanggung salahnya. Tapi ketika kau hina dia, kau berdosa. Akan mau begini silakan. Mau begini silakan. Mau begini. Ada juga yang tidak semangat sekali. Ada juga begitu. Tidak makan. Ada juga. Silakan jangan kau hina orang. Silakan. Meletakkan tangan juga setelah takbir kan berbeda imam mazhab. Syafi'i itu yang banyak di umumnya Indonesia, antara dada dengan pusat. Begini. Ada juga yang di atas dadanya. Allahu Akbar. Begini. Ada itu pendapat ulama. Ada juga yang di bawah pusat. Allahu Akbar. Bukan di bawah sekali, Bu. Ini Bu cepat sekali mikir ngeres. Ada juga yang keempat. Allahu Akbar. Lurus saja dia. Mau begini silahkan. Ada pendapat ulama. Mau begini silahkan. Ada dalilnya. Mau begini juga silahkan. Bahkan mau begini juga silahkan. Terserah. Boleh, boleh. Yang tidak boleh kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Sudah pasti salah itu. Ya. Ada juga anak muda baru 1 bulan belajar agama. Seolah-olah dia pemilik kebenaran. Jadi artis. Mentang-mentang sudah tidak mulai laku, tidak ada lagi orderan, dia hijrah. Baru 2 bulan hijrah, bedah kafir-kafirkan kita. Kayak dia panitia hari kiamat. Dia kelompok-kelompokkan. Ini ustadz sunnah, ini tidak sunnah. Saya masuk kategori tidak sunnah. Saya tanya, kenapa kau bilang saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Masa gara-gara jenggot kau marah-marah sama saya? Jadi begitu ya. Jadi menyikapi perbedaan pendapat.
santai saja, tenang saja.